Pernah nggak dapat chat dari nomor nggak dikenal, tapi kok ramah banget? Hati-hati ya, soalnya itu bisa jadi awal dari salah satu penipuan finansial dan emosional paling canggih dan kejam saat ini. Yuk kita kupas tuntas, penipuan pig butchering. Seringnya semua berawal dari pesan sesimpel ini. Kelihatannya kan sepele banget ya, cuma pesan salah sambung biasa. Tapi, di balik pesan yang kelihatannya polos ini sebenarnya ada kail yang udah dilempar dengan super hati-hati. Ini adalah langkah pertama dari sebuah pengkhianatan panjang yang bisa menghancurkan hidup seseorang. Namanya aja udah bikin merinding. Pig butchering, atau dalam bahasa Mandarin, chazupan. Metaforanya emang sadis, tapi sayangnya pas banget. Bayangin deh, kayak peternak yang sengaja kasih makan babi biar gemuk sebelum dipotong. Nah, para penipu ini juga gitu. Mereka menggemukkan korbannya, tapi bukan pakai makanan. Mereka pakai kepercayaan, perhatian, janji-janji manis, sampai korbannya lengah, dan akhirnya, boom! Mereka disembelih secara finansial. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Gimana sih, kok bisa? Awal mula penipuan ini terasa meyakinkan banget. Nah, ini nih yang bikin penipuan ini bahaya banget. Cara mereka masuk itu nggak aneh-aneh sama sekali. Mereka itu nyelinap lewat pintu-pintu digital yang kita buka tiap hari, ya kan? Pesan nyasar di WhatsApp, profil cakep di aplikasi kencan, bahkan bisa lewat permintaan koneksi di LinkedIn. Jadi pada dasarnya, semua platform yang kita pakai itu bisa jadi ladang berburu buat mereka. Oke, sekarang kita akan bedah anatomi penipuannya. Ini penting banget buat dipahami, karena ini bukan tipu-tipu iseng yang sebentar. Ini tuh operasi psikologis yang super terstruktur, rapi banget. Tujuannya cuma satu, ngebongkar pertahanan kita pelan-pelan, selapis demi selapis. Jadi ada 4 fase utama dalam skema ini. Rapi banget kan? Pertama, pikat ikat. Di sini mereka bangun koneksi emosional dulu, bikin kita nyaman. Kedua, umpan pakan. Nah, di sini mereka mulai ngenalin peluang investasi rahasia yang kelihatannya menggiurkan. Ketiga, peras. Ini fase di mana tekanan psikologisnya mulai gila-gilaan. Dan yang terakhir, potong. Ya, mereka kabur bawa semua uangnya. Yuk, kita lihat satu persatu lebih detail. Coba deh lihat timeline ini. Gila kan? Ini yang bikin penipuan ini beda dan jahat banget. Kesabaran mereka. Mereka itu bisa ngabisin waktu berbulan-bulan. Bahkan ada kasus sampai 11 bulan. Cuma buat ngobrol, bangun hubungan. Sama sekali nggak nyinggung soal uang. Makanya bagi korban, hubungan ini terasa tulus banget, asli. Padahal itu semua cuma jebakan. Nah, kutipan dari korban ini ngejelasin banget gimana cara mereka kerja. Mereka pakai taktik psikologis namanya mirroring. Jadi, apapun yang kita bilang, mereka setuju. Apapun pandangan kita, mereka juga begitu. Efeknya, kita jadi ngerasa, wah, ketemu belahan jiwa nih, atau kok bisa sefrekuensi ini ya? Dan saat itulah pertahanan kita runtuh total. Oke, setelah kepercayaan didapat 100%, baru deh umpannya dilempar. Biasanya bentuknya tawaran investasi. Paling sering sih kripto, dengan janji keuntungan yang, ya ampun, nggak masuk akal. Dan mereka nggak cuma modal omongan loh, mereka bakal nunjukin platform investasi yang kelihatannya canggih banget, profesional. Ada grafiknya, ada datanya. Tapi, ada satu masalah besar, semuanya itu palsu, cuma tampilan doang. Awalnya mereka mungkin cuma minta kita nyoba investasi kecil-kecilan, mungkin $100-200, tapi jangan salah, dari situ skalanya bisa meledak jadi gede banget. Contohnya aja ada satu kasus di San Francisco, korbannya rugi sampai $1 juta. Bayangin, dari coba-coba jadi kehilangan jutaan dolar. Ngeri banget kan? Nah, disinilah fase peras dimulai. Hubungan emosional yang udah dibangun berbulan-bulan itu sekarang jadi senjata. Mereka mulai mainin perasaan, memanipulasi, kata-kata kayak, kamu serius nggak sih sama aku? Atau, kalau kita mau bangun masa depan, kenapa kamu nggak mau usaha? Cinta dan komitmen dipakai buat nekan korban supaya ngeluarin semua tabungannya, bahkan sampai ngutang. Tapi tunggu dulu, ceritanya jadi jauh lebih kelam dari ini. Karena, orang yang selama ini ngobrol sama kita, yang mungkin udah kita anggap teman baik, atau bahkan kita cintai, seringkali dia bukan penjahat utamanya. Kenyataan di balik layar itu jauh lebih mengerikan. Jadi, di satu sisi, korban itu ngeliat ini, sebuah janji manis. Yuk, kita bangun masa depan bareng-bareng, sebuah mimpi indah yang kelihatannya nyata banget. Tapi, di sisi lain, inilah kenyataan pahitnya. Orang yang ngetik pesan-pesan manis itu seringkali adalah korban juga. Korban perdagangan manusia. Diperkirakan ada lebih dari 200.000 orang yang diculik dan dipaksa kerja di kamp-kamp penipuan ini. Terutama di Asia Tenggara. Ini perbudakan modern. Coba kita lihat,
kondisi di dalam kam-kam kayak gini. Ini bukan kantor, ini penjara. Mereka dipaksa kerja 17 jam sehari, paspor sama HP disita. Selalu diawasin, dan kalau nggak nurut atau nggak capai target, mereka disiksa, diancam. Ini tuh pabrik kejahatan skala industri yang dijalankan oleh sindikat kriminal besar. Jadi ini poin yang krusial banget. Ada dua lapis korban di sini. Pertama, korban yang kehilangan uangnya. Dan kedua, orang yang dipaksa jadi penipu, yang hidup di bawah ancaman siksaan, bahkan diancam organ tubuhnya mau diambil. Dua-duanya adalah korban. Dan penderitaan mereka inilah yang jadi bahan bakar buat industri kejahatan bernilai miliaran dolar ini. Oke, setelah tahu seberapa parah ini, sekarang kita bahas dampaknya, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Kerugiannya itu bukan cuma soal uang, jauh dari itu. Lihat aja data ini. Dampak psikologisnya itu yang paling parah. Rasa malu yang luar biasa, sampai nggak berani cerita ke siapa-siapa. Kehilangan kemampuan buat percaya sama orang lain lagi. Kecemasan, bahkan PTSD. Ini tuh pengkhianatan double. Kehilangan orang yang dipercaya, sekaligus kehilangan uang. Lukanya dalam banget. Dan kalau kita ngomongin skala finansialnya, wah ini gila. Penipuan pig butchering ini aja kontribusinya sepertiga dari semua penipuan kripto di seluruh dunia. Dan total dana yang berhasil mereka putar dari tahun 2020 sampai 2024 itu lebih dari 75 miliar dolar. Ini bukan operasi kecil-kecilan, ini ekosistem kejahatan global. Dan seolah-olah penderitaan korban belum cukup, ada satu lagi modus yang super kejam. Jadi, setelah korban kehilangan segalanya dan lagi putus asa banget, mereka bakal dihubungin lagi. Tapi kali ini, sama orang yang ngaku-ngaku bisa bantu balikin uangnya. Tentu dengan syarat harus bayar biaya administrasi di depan. Ini benar-benar pukulan terakhir yang menghancurkan. Oke, jadi pertanyaan paling pentingnya sekarang, gimana caranya kita bisa ngenalin penipu ini dari awal? Apa aja tanda-tandanya supaya kita nggak jadi korban selanjutnya? Untungnya, FBI udah ngasih daftar tanda-tanda bahaya yang jelas banget. Coba kita perhatikan ya. 1. Ada pesan masuk dari orang asing atau teman lama yang tiba-tiba muncul. 2. Dia buru-buru ngajak pindah chat ke aplikasi pribadi kayak WhatsApp. 3. Selalu nolak kalau diajak video call atau ketemuan. Alasannya macam-macam. 4. Mulai nawarin investasi dengan janji untung gede yang nggak realistis. Dan 5. Mereka nekan kita buat cepet-cepet transfer dan minta semuanya dirahasiakan. Kalau udah nemu tanda-tanda ini, red flag besar. Langsung stop komunikasi. Dan akhirnya, semua ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang cukup dalam ya. Penipuan ini bisa berhasil karena mereka memangsa salah satu kebutuhan kita yang paling dasar sebagai manusia. Kebutuhan untuk terkoneksi dengan orang lain. Jadi pertanyaannya buat kita semua, di dunia yang serba digital ini, gimana caranya kita bisa tetap membuka hati untuk koneksi baru, tanpa harus membuka dompet kita lebar-lebar untuk penipu? Ini tantangan kita bersama, jadi tetaplah waspada ya.